Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang uji homogenitas dengan uji Bartlett. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung ke materi. Check it out. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada uji homogenitas data. Nah, teknik analisis data memiliki peran yang sangat penting untuk menjawab pertanyaan di dalam penelitian. Syarat untuk melakukan teknik analisis data yang baik adalah memiliki sampel yang representatif atau tepat sesuai dengan kebutuhan dan bisa mengeneralisir dari hasil penelitian dengan ketentuan yang ada. Agar nantinya bisa terwakili dari hasil penelitian, maka sampel yang harus diuji haruslah memiliki asumsi-asumsi yang terpenuhi. Nah, salah satu uji asumsi yang bisa dilakukan untuk memenuhi sampel adalah uji homogenitas data atau uji keseragaman data. Jadi, apa sih pengertian uji homogenitas itu? Nah, uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Nah, dalam buku yang ditulis Sunjana, uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji Fisher, uji Leven, dan uji Bartlett. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu adalah uji Bartlett. Nah, setelah tadi dipaparkan mengenai pengertian uji homogenitas data, selanjutnya ada pengertian uji Bartlett. Nah, uji Bartlett sendiri yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas dari varians yang lebih dari dua kelompok data. Uji Bartlett juga memeriksa apakah variansi antara kelompok tersebut signifikan atau tidak. Jadi, uji Bartlett memiliki pengertian yaitu pengujian homogenitas varians untuk yang lebih dari dua kelompok data. Halo teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari uji Bartlett. Nah, saya di sini akan melanjutkan tentang langkah-langkah dari uji Bartlett. Nah, adapun langkah-langkahnya itu ada 5. Yang pertama itu kita merumuskan formula hipotesis. Yang kedua yaitu menentukan statistik uji Bartlett. Yang ketiga menentukan taraf signifikansi, dan yang keempat itu menentukan kriteria pengujian, dan yang kelima itu memberikan kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya mempunyai contoh data seperti ini. Nah, di sana itu tertera data hasil skor dari 4 cara kelompok mengajar. Kemudian kita uji dengan uji varians homogen dengan ketentuan taraf signifikasi 5%. Nah, langsung saja kita terapkan pada langkah-langkah yang telah tadi saya sampaikan. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita rumuskan formula hipotesisnya. Nah, adapun di sana itu ada H0. H0-nya itu berisi sampel yang berasal dari populasi yang memiliki varians yang homogen. Kemudian H1-nya itu berisi sampel yang berasal dari populasi yang memiliki varians yang heterogen. Nah, setelah itu kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai dari uji statistik. Nah, adapun dalam langkah 2 ini itu terdapat langkah-langkah lagi. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita tentukan varians dari tiap kelompok data. Nah, untuk menentukannya kita harus mencarinya dengan rumus varians setiap sampelnya, yaitu S² sama dengan sigma dari data tiap kelompok dikurangi rata-rata tiap kelompok dikuadratkan, kemudian dibagi banyaknya tiap kelompok dikurangi 1. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilai atau data-data yang telah diketahui tadi pada rumus varians setiap kelompok, sehingga dapat dihasilkan 4 varians
tiap kelompoknya yaitu yang telah tertera pada layar. Nah, tadi kan sudah dicari ya varians setiap kelompoknya. Selanjutnya kita cari varians dari gabungannya. Nah, kita cari dengan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma dari banyaknya tiap kelompok dikurangi 1 dikali varians tiap kelompok dibagi sigma dari banyaknya tiap kelompok dikurangi 1. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui tadi ke dalam rumus varians gabungan. Nah, dari situ kita hasilkan dari varians gabungannya yaitu 26,6. Nah, setelah itu kita cari log dari varians gabungan. Kita masukkan log 26,6 yaitu 1,425. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari B baletnya. Nah, kita lanjutkan pada langkah selanjutnya yaitu menentukan rumus dari nilai Barlet. Nah, untuk menentukan nilai Barletnya itu kita tentukan dengan rumus yang sudah ada di sini ya. Nah, kita dapatkan hasil dari nilai B-nya itu 19,95. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai dari uji balet dengan menggunakan C kuadrat. Nah, untuk rumusnya juga sudah ada di sini ya. Nah, kita dapatkan nilai dari C kuadrat hitungnya itu 0,338. Nah, kita lanjutkan ya untuk selanjutnya yaitu langkah ketiga yaitu menentukan taraf signifikansi. Nah, untuk taraf signifikansi ini kita cari C kuadrat tabelnya. Nah, untuk mencari C tabel ini kita tentukan bahwa taraf signifikansinya itu 5%, kemudian derajat kebebasannya itu telah diketahui yaitu 3. Nah, kita cari C kuadrat tabelnya pada tabel C kuadrat yang telah tertera di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu menentukan kriteria pengujian. Nah, dalam langkah keempat ini itu ada H0. H0-nya itu jika diterima maka C kuadrat hitungnya itu kurang dari C kuadrat tabel. Nah, maka variasinya itu homogen. Nah, kemudian jika H0-nya itu ditolak, maka C kuadrat hitungnya itu lebih dari sama dengan C kuadrat tabel. Nah, maka itu variasinya tidak homogen. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima memberikan kesimpulan. Nah, dalam memberikan kesimpulan ini kita cantumkan kriteria pengujian yang telah ditetapkan tadi, kemudian taraf signifikansinya itu 5% kita cantumkan, kemudian kita dapatkan bahwa dari keempat metode cara mengajar tadi yaitu termasuk pada varians yang homogen. Nah, itu dia dari langkah kelima tadi pengujian homogenitas data yang tadi sudah ditentukan. Nah, selanjutnya kita langsung praktek ke dalam SPSS. SPSS merupakan salah satu aplikasi seperti Microsoft Excel, Minitab, dan lainnya. Jadi untuk mengolah data. Nah, pertama kita masukkan datanya terlebih dahulu. Kita samakan dengan yang sebelumnya, yakni terkait cara mengajar. Misal kita memiliki kelompok 1. Nah, kita ke variable view, kelompoknya kita ubah misalnya dengan nama kelompok. Nah, kita desimalnya
dinolkan saja. Lalu labelnya ini merupakan cara mengajar. Selanjutnya untuk variabel independennya itu merupakan hasil belajar siswa, karena data-data sebelumnya merupakan data skor hasil belajar dari 4 kelompok cara mengajar yang berbeda, yaitu cara mengajar 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita akan menguji apakah datanya homogen atau tidak. Nah, selanjutnya hasil. Ini ubah jadi 0 dengan label hasil. Nah, hasil belajar siswa. Lalu kembali ke sini, kita masukkan datanya dari kelompok 1, yakni 12, 20, 23, 10, dan 17. 23, 10, dan 17. Lalu selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2, 14, 15, dan seterusnya kita skip ini. Nah, selanjutnya dari data ini kita klik analyze, klik classify, diskriminan. Nah, lalu data hasil belajar kita masukkan ke dalam independen dan cara mengajar ke grouping variables. Lalu define range-nya kita ubah dengan minimum 1 dan maksimum 4. Kenapa? Karena kita menggunakan 4 kelompok cara mengajar. Klik continue, lalu ke statistik, pilih box M, lalu continue, lalu kita oke. Nah, kita bisa langsung cek ke tabel test result, di mana nilai bar rate-nya yaitu 0,334. Ini hampir sama dengan hitungan kita sebelumnya, yakni 0,338. Nah, jadi ini juga merupakan datanya yang homogen ya, karena sebelumnya juga sudah dijelaskan. Untuk terkait dari bahwa nilai bar rate-nya itu kurang dari nilai C kuadrat tabel. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat sendiri ya untuk tabel C kuadratnya di sini. Nah, mungkin itu saja terkait penggunaan SPSS untuk uji Bartlett. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang juga. Aku udah centangnya lah. Mana? Ku masuk buru pe. Kenapa nyampe? Iya, eta ya gope. Sok. Mula-mula direkam nya. Sebentar. Buat Madep belakang. Oke, balik. balik ka dia. Balik ke kamera. Maju selangkah. Kayak pose nabi aja. Tah. Oh, oke. Kayak pemain Coba, bola. coba. Contohin dulu. Lain model. Baik, kan dia yang Cuan. Go. Tenang. santai dulu dah sih. Popcorn.